p.m. I'm making a new plan, rearranging my life. Judul Murim Login, di mana ia adalah seorang hunter di dunia nyata dan seorang martial art di dunia game. Sebelum memasuki part pertama, alangkah baiknya Bang Du roasting pantun terlebih dahulu. Buah pepaya, buah kedondong. Woi, subscribe dong. Yup, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Cerita bermula dari seorang pemuda yang sedang sibuk mengisi harinya. Tampak ia sedang kelelahan dengan banyak keringat bercucuran, di mana terlihat langkah kaki yang terus ditapakkan menaiki tangga dengan satu tujuan. Ternyata berat nafas dan kelelahan itu disebabkan oleh adanya sebuah beban, dan sampailah pemuda itu di puncak tangga dengan sebuah barang yang segede gaban. Menurutnya, ia haruslah selalu bersemangat. Bagaimana tidak? Ini hanyalah permulaan, karena kamar yang kini ia tinggali memiliki lokasi di lantai 4 dari apartemen tersebut. Yang artinya, perjalanan pun masihlah lumayan panjang. Lalu dengan kaki gemetar, ia lanjutkan perjalanan, berharap untuk dapat sesegera mungkin mencapai tujuan. Tampaklah sebuah mesin usang, di mana ini adalah barang yang selama ini menyusahkannya untuk dapat ia bawa pulang. Lalu terdengar seseorang mengatakan, "Ini sampah." Kemudian pemuda itu pun menjelaskan bahwa ini adalah barang yang cukup baik bila kau teliti untuk memeriksanya dan melihatnya. Di mana pemuda itu bernama Jin Taekyung. Ia berumur 27 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai hunter peringkat F. Sesaat kemudian, orang itu pun mengatakan bahwa Taekyung sepertinya salah dalam memahami apa yang ia katakan. Orang yang berkacamata itu bernama Song Jin-ho dengan umur 30 tahun dan telah mengulang di universitasnya selama 7 tahun. Kemudian, ia menjelaskan bahwa sampah adalah sampah dan tidaklah perlu untuk Taekyung menggali dan mencarinya, apalagi membawanya pulang, yang mana barang itu didapatkan Taekyung dari tempat pengepul sampah. Bagaimanapun sekarang ini Taekyung sangatlah butuh uang. Itulah mengapa ia memaksanya untuk dapat membawanya pulang. Belum sempat Taekyung menceritakan keresahannya, tiba-tiba Song Jinho mengatakan, "Tahan di situ, tidaklah perlu bagi kita untuk saling menyalahkan dalam persahabatan." Mengetahui hal itu, Taekyung yang belum sempat memohon sesuatu dan sudah akan ditinggalkan oleh Jinho pun marah. Kemudian ia pun berdiri menghampiri Jinho. Melihat itu, Jinho langsung menjelaskan bahwa menggunakan kekerasan pada masyarakat sipil dan normal itu dilarang sesuai pasal hunter yang diterapkan. Tak berhenti di situ, tiba-tiba Taekyung pun berkata, "Kau bilang rank F sepertiku tak dipertimbangkan sebagai makhluk yang dibangkitkan." Menanggapi hal itu, seketika Jinho kebingungan dan berkata, "Santai bro, santai." Karena ia merasa tidaklah mengatakan apa yang Taekyung jelaskan. Sesaat kemudian, Taekyung pun duduk, menahan amarahnya. Kemudian, menurut Jinho, jika para anggota guild mendengar Taekyung menyerang seorang warga sipil, pastilah ia dipecat. Namun, sontak Taekyung berkata, "Biarlah, karena aku sudah dipecat." Kemudian, Jinho pun langsung terkejut mendengarnya. Tak lama berselang, Taekyung menjelaskan bahwa hari ini ketua tim sudah mengatakan kepadanya rasa terima kasih dan jasanya selama ini yang telah ia lakukan. Di mana sebelumnya Taekyung bekerja sebagai hunter rank F. Ia menjadi hunter karena almarhum ayahnya yang berprofesi sebagai hunter juga. Meski ia tak memiliki bakat di bidang ini dan menjadi rank terendah, ia sangatlah bangga dengan etika kerja kerasnya. Karena hanya melalui pekerjaannya lah ia mampu membayar tagihan medis ibunya dan mendukung kebutuhan adiknya. Tapi saat ini semua yang telah ia bangun dalam 7 tahun berakhir dengan sia-sia. Jinho yang mendengar itu pun ikut sedih. "Sekarang kau menyesal atas apa yang terjadi bukan?" tanya Taekyung. Jinho pun menjawab dengan candaannya yang mengatakan sedikit menyesal dan mengerti. Tak lama kemudian Taekyung membujuk Jinho untuk membantunya melupakan segalanya dengan mentraktirnya sebuah minuman saja. Dan Jinho pun menggerutu setelah melihat perlakuan Taekyung kepada sahabatnya yang semena-mena. Mengetahui semua itu, Jinho pun menyetujuinya dengan bersiap-siap pantang pulang sebelum tumbang. Kemudian mereka pun berangkat dengan meninggalkan kamar beserta mesin rongsoknya. Cerita berpindah, di mana sekarang adalah tanggal 1 Januari 2015.
Tahun baru kali ini masihlah disambut dengan meriah, di mana kali ini yang menyambut mereka bukanlah kembang api seperti biasa, melainkan adanya sambutan gerbang portal yang terhubung dengan dunia lain. Gerbang yang nantinya akan dikenal sebagai dungeon. Dan mereka mulai muncul di seluruh dunia. Tak sampai di situ, monster yang tak pernah terlihat sebelumnya mulai muncul dan membanjiri dunia. Di mana itu adalah awal mula pertarungan antara makhluk yang dibangkitkan melawan semua para monster. Mereka semua bertarung dan melewati banyak kemenangan maupun kekalahan, yang akhirnya semua itu berujung dengan terbunuhnya Raja Iblis Agung Asmodeus di dalam sebuah perang besar. Dan hari itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2020, sehingga disebutnya Hari Kemenangan. Setelah kejadian tersebut, para monster telah berhenti keluar dari gerbang dan lahirnya era baru pun dimulai. Saat ini, hunter atau orang-orang ini akan memasuki gerbang dalam rangka membunuh monster demi jarahan mereka dan akan menjual item tersebut di tempat pelelangan yang tersedia. Di sini, sebagian besar hunter adalah makhluk yang dibangkitkan. Orang-orang ini mampu melalui batas manusia normal dan mereka diberi peringkat berdasarkan kekuatannya. Kemudian, di antara orang-orang tersebut, rank Jin Taekyung adalah yang terendah, di mana ia adalah hunter rank F, di mana perkembangan ke depan akan tak lagi membutuhkan rank rendah sepertinya. Cerita beralih, kini Taekyung telah sampai di rumah setelah menggendong Jinho dari kondisi mabuknya. Ia pun diletakkan di kasur, masih lengkap dengan semua pakaian kotornya. Setelah itu, Taekyung berusaha membangunkannya. Namun, ia masih saja tetap berbaring di atas kasurnya. Yang mana kini tampak Taekyung dengan baju kotornya akibat ulah Jinho yang pantang pulang sebelum tumbang. Selang beberapa saat, Taekyung pun beristirahat. Pakaian kotornya pun ia lempar ke arah Jinho. Ia merasa tengah kesulitan kali ini. Dan Jinho yang sepertinya malah membuatnya merasa semakin frustasi. Tak lama berselang, Taekyung kembali mengingat bila mana barang yang ia pungut tadi nantinya akan ia jual dengan harga murah karena ia sedang butuh uang. Namun setelah dipikir-pikir, ia merasa sangat malas menjualnya dan malah berpikir bagaimana bila ia buang lagi saja. Sebelum Taekyung memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya, ia mencoba memeriksa mesin seperti apa yang diketemukannya. Kemudian ia menekan tombol buka dan tampaklah sebuah mesin VR seri lama, di mana buku manual masihlah tersimpan di dalamnya. Lalu ia memungutnya untuk sekedar diperiksa. Namun, kenapa seseorang menaruh user manual pada barang yang dibuangnya? Tanya Taekyung tak memahami maksudnya. User manual atau buku panduan, simulator paling nyata, seri ARK 2020, produksi Hasoft, dan diproduksi pada 1 Januari 2020. Tahun itu bukanlah tahun di mana saat perang berakhir, tanya Taekyung dalam hati. Menurutnya, buku panduan itu pastilah salah dalam percetakannya, di mana hanya orang idiot saja yang malah sibuk menciptakan sesuatu di saat perang besar melanda. Adapun sebuah peringatan di buku panduan itu yang Taekyung baca, di mana pemain tidaklah boleh berhenti dalam memainkannya. Kemudian, bila ia terbunuh di dalam simulasi, pemain juga akan mati di dunia nyata. Setelah membaca semua itu, Taekyung pun diam, bengong, dan malah tak menggubrisnya. Dilemparkanlah user manual tersebut sembari ia merebahkan dirinya untuk beristirahat karena rasa lelah telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah merebahkan tubuhnya, sejenak ia pun berusaha memejamkan mata. Belum lama ia mencoba tidur, suara dengkuran Jinho tiba-tiba terdengar keras dan sangatlah mengganggu pikirannya. Kini, Taekyung hanya mampu mengumpat marah kepada Jinho di waktu tidurnya. Dengan sorot mata tajam menahan kekesalannya, Taekyung sebenarnya ingin sekali membunuhnya. Namun, sekilas ia melihat kapsul VR yang ada di depannya, dan ia berpikir, bila mana di dalam sana pastilah kedap suara. Lalu, ia pun berdiri, bergegas masuk dengan harapan suara tidur Jinho semoga tak terdengar lagi. Penutup kepala pun ia pakai, supaya suara mampu tertahan dengan sempurna. Dan benarlah adanya, seketika suara menjadi hening dan Taekyung tak bisa lagi mendengar dengkuran Jinho sama sekali. Kini, hanya satu yang ada di pikirannya, apa yang harus ia lakukan bila mulai besok sudah tak lagi bekerja bersama guildnya. Karena, jika bukan bagian guild, ia perlu berbaris di pagi hari di kantor komisi dan mendaftarkan requestnya.
Sedangkan mereka memperlakukan Hunter tanpa kuil dengan mengambil sejumlah besar uangnya untuk dijadikan komisi dengan seenaknya. Padahal, Taekyung masihlah harus membayar biaya sewa tempat tinggal untuk ibu dan adiknya. Dan ia bersedia hidup layaknya anjing dalam jobnya Hunter Rank F hanya untuk mendukung kebutuhan keluarga. Lalu, ia pun kembali memikirkan bagaimana bila ayahnya masih ada. Jalan seperti apa yang akan diberikan olehnya. Semua itu ia pikirkan dalam kesedihannya. Dan masihlah akan terus berjuang di kedepannya. Itulah semua masalah yang masih terus berkeliaran di dalam pikirannya dan di dalam mesin rongsok VR temuannya. Lalu, setelah semua itu, Taekyung pun tertidur dengan harapan hari esok akanlah lebih baik dan solusi akan diketemukannya. Akhirnya, Taekyung pun tertidur. Namun, dengan tiba-tiba saja mesin VR tersebut menyala dan muncullah notifikasi sistem di dalamnya. Memulai pengenalan player. Player tidak teridentifikasi. Apakah Anda akan mencoba mendaftar? Namun, karena Taekyung tertidur, sistem berusaha menjalankan mesin secara otomatis, melebihi waktu yang dibutuhkan, mulai secara otomatis. Akhirnya proses pun dimulai. Tak lama kemudian, sistem menginformasikan proses selesai. Player Jin Taekyung telah terdaftar. Apakah Anda akan login ke dunia murim? Terdengar suara dengkurannya yang malah semakin keras, melebihi waktu yang dibutuhkan. Login secara otomatis. Tiba-tiba kacamata VR-nya pun menyala. Semoga Anda beruntung dan meraih kesuksesan. Dan akhirnya Jin Taekyung pun masuk ke dalam dunia game tanpa sempat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a Setelah selang beberapa waktu, kini tampak sebuah ruangan dengan keadaan jendela yang sedang terbuka. Karena itu, Taekyung pun merasa kedinginan di dalam tidurnya. Tak lama berselang, ia mencoba membuka mata, di mana ia kesal terhadap Jinho yang mungkin membuka jendela tanpa sepengetahuannya. Namun, tiba-tiba ia terkejut, di mana Junho tak lagi berada di sisinya. Namun, malah tampak seorang wanita muda sedang tertidur pulas dengan telanjang tanpa busana di depannya. Melihat semua itu, Taekyung pun sontak terkejut dan masih merasa bingung dengan semua yang terjadi. Lalu dengan gugup dan berkeringat dingin, ia mencoba sekali lagi memastikan siapa yang kini ada tepat di sebelahnya. Tampaklah seorang wanita muda nan cantik sedang bergumam kedinginan di sebelahnya. Hai. Bukannya ia malah gembira kayak kalian semua. Namun Taekyung justru semakin bingung dan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Kini ia mencoba mengamati sekitar dan feelingnya mengatakan dengan kuat bahwa ini mungkinlah tempat bordel menurutnya. Yang mana terakhir kali ia masihlah bersama Jinho dalam ingatannya. Kemudian, tak selang berapa lama, ia mencoba membangunkan gadis tersebut. Lalu matanya pun perlahan terbuka. Dan tak lama kemudian, ia pun duduk di sebelahnya dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Di tengah perhatiannya terhadap gadis cantik yang ada di depannya, Taekyung pun bertanya, "Di mana aku?" Namun gadis itu malah balik bertanya dengan bahasa yang tak dimengertinya. Lalu sejenak mereka berdiam diri bersama, saling menatap kosong, tak mengerti apapun maksudnya. Karena gadis itu menggunakan bahasa Cina dan Taekyung menggunakan bahasa Korea. Percakapan beda bahasa pun terus berlanjut, di mana semua itu tak berujung pada solusi yang mampu memecahkan permasalahannya. Namun malah semakin membingungkan mereka berdua. Kini Taekyung malah merasa semakin pusing dibuatnya. Ia benar-benar tak tahu bahasa Cina dan ia hanyalah mampu menggunakan bahasa Korea. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba sistem muncul tepat di hadapannya. Sontak, ia langsung saja memukul karena terkejut dibuatnya dan sesegera mungkin mundur untuk menghindarinya. Anda memiliki pesan yang belum dibaca. Apa Anda ingin membacanya? Sistem informasi bertanya. Karena Taekyung terkejut, itu semua membuatnya jatuh mundur dari atas kasur tanpa mengenakan busana. Kemudian sistem pun kembali menginformasikan, sekarang Anda menjelajahi dunia murim dan nama Anda adalah Jin Taekyung.
di mana ini adalah login pertama Anda. Apakah Anda akan menerjemahkan bahasa dari dunia ini? Tanya sistem kali ini. Semua informasi dan pertanyaan dari sistem sangatlah membuat Taekyung bingung sekaligus muncul banyak pertanyaan dalam otaknya. Karakter, murim, login, semua itu yang kini ada di dalam kepalanya. Anda melebihi batasan waktu. Penerjemah sistem berhasil diinstal. Karena tidak tahu maksud sistem informasi, Taekyung pun berteriak, "Tunggu sebentar," ucapnya. Setelah beberapa saat, tanpa disangka-sangka, kini gadis itu mulai mengetahui apa yang dimaksud oleh kata-katanya. Kemudian ia menanyakan keadaan Taekyung, apakah ia dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Taekyung pun sekali lagi terkejut melihat gadis itu berbicara. Kemudian sekali lagi gadis itu bertanya, "Master Jin," ungkapnya. Masih dalam keadaan linglung, Taekyung berusaha memahami maksud dari sistem informasinya. Bukannya semakin paham, namun Taekyung malah semakin bingung dalam mengerti akan semua yang terjadi. Dan ia pun hanya bisa diam meresapi. Kini, waktu pun berlalu. Seiring pemahaman yang ia miliki, kini ia pun benar-benar memulai menilai situasi, di mana ia memahami bahwa ia sekarang berada di sebuah game yang mana baru saja dimainkannya beberapa waktu yang lalu. Lalu ia pun berpikir, bagaimana ia bisa berakhir login, padahal ia sebenarnya tidaklah menyalakan game apapun kali ini. Di tengah kekacauan pikiran yang sedang dirasakannya, tiba-tiba gadis itu membawakan sebuah minuman dan menawarkan Taekyung supaya bisa menenangkan pikirannya. Dan ternyata gadis itu bernama Wolhua, yang artinya bulan yang terang. Gadis itu terlihat cantik dan seksi menurut Taekyung yang dengan rinci sedang mengamati. Namun, bukannya grafik ini terlalu nyata. Meski ku dengar teknologi berkembang dengan pesat akhir-akhir ini, tapi tak kusangka akan sebagus ini, pikir Taekyung dalam hati. Melihat tatapan Taekyung yang meremehkannya, Wolhua pun marah dan membalas dengan menatap kejam ke arahnya. Lalu Taekyung yang merasa bersalah bertanya, "Ada apa?" Aku cuma merasa bingung," jawab Wolhua. Kemudian, ia melanjutkan dengan menanyakan keadaan Master Jin yang sangatlah terlihat aneh akhir-akhir ini. Sebenarnya, Taekyung masihlah bingung dan geli dengan nama Master Jin yang digunakan untuk panggilannya kali ini. Namun, ia berusaha tenang dan berlanjut mencari informasi. Menurut Wolhua, ia tidaklah paham dengan kondisi Master Jin yang sepertinya menjadi sedikit gila atau hilang ingatan, meski ia kini mampu berbicara normal dengannya. Di tengah penjelasan dari Wolhua, tiba-tiba muncul sistem informasi. Tutorial quest telah dimulai. Taekyung pun bingung mengenai apa yang akan terjadi. Sembari teruslah membaca, kini Taekyung sedang mencoba sesekali untuk mengamati maksud dari quest kali ini. Kemudian sistem informasi pun berlanjut. Rank tutorial. Misi, kumpulkan informasi dan biasakan diri dengan lingkungan sekitar. Hadiah quest. Set jubah tradisional, mendapatkan akses ke profil karakter, ke ruang penyimpanan, akses sejumlah skill, dan mendapatkan poin kemajuan. Di tengah pengamatannya tersebut, Taekyung tampak diam, tatapannya kosong, dan bingung. Itulah mengapa Wolhua menyebutnya hilang ingatan dan sedikit gila. Berlanjut ke bagaimana Taekyung membayangkan sebuah quest normal untuk sebuah tutorial. Namun, kali ini mengapa tidak berburu sesuatu? Pikirnya keheranan. Setelah beberapa saat, akhirnya ia pun menerima quest tersebut. Karena bagaimanapun, informasi memanglah sangatlah dibutuhkan olehnya untuk saat ini. Seketika Taekyung pun bertanya, "Apa yang kau ketahui tentangku?" Dan Wolhua pun malah menahan tawa mendengar pertanyaannya. Menurutnya, itu adalah pertanyaan yang menarik, di mana Master Jin memanglah sangat mirip sekali dengan rumor yang beredar saat ini. Kemudian Taekyung pun menanyakan, rumor apa yang menceritakan mengenai dirinya? Apakah seterkenal itu? Namun Wolhua tidaklah langsung menjawabnya. Baginya, masihlah tidak nyaman mengatakan rumor di depan orang yang bersangkutan. Lalu dengan seketika Master Jin mendekat dan membolehkan Wolhua menceritakannya, di mana sedikit pun informasi tambahan adalah questnya. Menghadapi antusias dari Master Jin yang terlalu dan menunjukkan ekspresi sedikit menuju kata gila, Wolhua merasa gugup dan tak bisa bicara. Memahami itu semua, Taekyung berusaha mencairkan suasana dengan mengatakan,
ia hanyalah memastikan rumornya apakah sama dengan yang ia dengar atau tidak. Karena rumor sudah lama berlalu, itu tidaklah membuatnya sakit hati dalam mendengarnya. Lalu, Wolhwa pun menyetujui bila ia mau menerima kabar rumor dengan lapang dada. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk saling bertanya, yang mana akhirnya Taekyung memahami beberapa informasi penting darinya. Ini adalah ibu kota Sangsi, dikenal dengan Taiyuan. Rumah bordil yang ia kunjungi terletak di dalam kota dan bernama Crimson Flower, di mana Wolhwa adalah host peringkat tinggi di kelasnya. Dan di sana adalah Jin Taekyung, berasal dari Taiyuan, berumur 20 tahun, yang merupakan putra termuda dari keluarga Jin, di mana keluarga Jin adalah keluarga bergengsi yang mewakili provinsi Taiyuan saat ini. Tak lama di situ, keluarga Jin juga terkenal sebagai penghalau bandit, yang mana mereka juga membantu memberikan makanan serta persediaan kepada orang-orang selama kelaparan atau masa kekeringan. Dan karena semua inilah keluarga Jin dihormati dan disukai oleh masyarakat kota. Setelah memahami sedikit itu semua, kini sistem informasi pun muncul. Anda mendapatkan informasi dan kini mendapat gelar putra bangsawan. Mengetahui itu semua membuat Taekyung bahagia, yang mana menurutnya ia adalah karakter dari anak keluarga kaya yang membuatnya senang sekali setelah mengetahuinya. Di tengah kebahagiaannya, sistem memberinya informasi bahwa sebagian misi terselesaikan, namun beberapa di antaranya masihlah dalam proses yang berjalan. Lalu, Wolhwa kembali menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi masalah eksternal dan internal yang melanda keluarga Jin, di mana masalah luarnya adalah Sekte Monheng Sword sedang mencoba mencari celah untuk mengambil alih posisi kepemimpinan Provinsi Sangsi. Lalu, untuk masalah internal yang sedang dihadapi, ialah adanya keluarga Jin yang selalu membuat masalah, di mana orang itu adalah putra ketiganya. Mendengar semua itu, sontak Taekyung langsung memahami, di mana setiap keluarga pastilah ada yang menjadi seorang yang brengsek dan tidak mau diatur dimanapun ia berada. Ia teruslah berpikir, mencari solusi untuk hal-hal yang seperti ini bila nantinya ia hadapi. Setelah beberapa saat ia berpikir, tiba-tiba Taekyung berkeringat dingin. Kemudian ia langsung bertanya, "Tunggu, berapa banyak putra dari keluarga Jin?" "Tiga," jawab Wolhwa dengan tegas di hadapannya. Yap, di mana ia adalah putra termuda, yang artinya seorang bajingan di keluarga Jin tak lain dan tak bukan adalah Jin Taekyung itu sendiri. Seketika sistem pun memberinya informasi, mendapatkan gelar memalukan sebuah keluarga, dan Anda bisa memeriksanya di papan profil karakter Anda. Dan sistem pun kini menyatakan telah menyelesaikan quest dalam mengumpulkan informasi. Akhirnya, tampak Taekyung yang malu dan terdiam mengamati, dan Wolhwa yang geli terhadap rumor yang baru saja ia bagi. Sembari mengamati quest saat ini, Taekyung pun memahami mengenai statusnya dalam keluarga saat ini. Lalu hanya tersisa satu quest yang menanti, yaitu membiasakan diri dengan lingkungan saat ini. Wolhwa yang melihat Master Jin bicara sendiri tak lagi mampu bereaksi, di mana Master Jin tampak seperti idiot gila saat ini. Dan sesegera mungkin Wolhwa meminta waktu untuk beristirahat sejenak setelah banyak menyampaikan informasi yang ia bagi. Setelah perlahan menikmati alur, tiba-tiba Taekyung teringat, di mana ini hanyalah game, dan kenapa ia malah asik bermain di sini. Tiba-tiba ia teringat, haruslah beristirahat karena esok sesegera mungkin bekerja kembali. Kemudian, Taekyung pun langsung berdiri, di mana bekerja adalah prioritas utamanya saat ini. Lalu, ia membalikkan badan dan melangkahkan kaki. Menurutnya, ia sangatlah senang karena sudah bermain-main walau di waktu yang dirasa singkat untuk kali ini. Kini, dengan rasa percaya diri menyambut esok hari, Taekyung berusaha untuk kembali. "Lock out!" teriaknya. Kemudian, "Keluar!" teriaknya. Namun, semua tidaklah berjalan seperti apa yang ia harapkan, di mana pose saat ini membuat Wolhwa geli, sekaligus Taekyung yang menahan malu setengah mati. Tak lama dari situ, Taekyung pun berusaha keluar dengan menyebutkan berbagai macam kata dalam aksi lockout dari berbagai game yang pernah ia ketahui. Di manakah itu semua dibarengi dengan pose-pose aneh yang ditunjukkannya kali ini. Melihat semua yang terjadi,
walaupun menyesali, di mana ia sedih melihat pertunjukan dari Master Jin kali ini yang hanya disaksikannya seorang diri. Tak lama berselang, sistem pun memberinya notifikasi di mana logout tidaklah bisa dilakukannya untuk saat ini. Seketika Taekyung berkeringat dingin di mana perintah logout tidak mampu diakses kali ini. Lalu, apa aku melakukan sesuatu yang tidak seharusnya aku lakukan di dunia ini? Apakah sistemnya error kali ini? Ataukah kapsul VR-nya yang telah usang dan tiba-tiba saja mati? Semua itulah rentetan pertanyaan yang sedang ia hadapi. Bahkan menurutnya ia pun turut menyesal ketika ia tak membuangnya dan bahkan Jin Ho Hyung telah menyuruhnya untuk membuang item sampah ini sebelumnya. Bila memang ini game, harusnya sejak awal aku mempelajari buku user manual terlebih dahulu, pikirnya kali ini. Tiba-tiba, Taekyung kini mengingat kembali buku user manual yang telah ia baca terakhir kali, di mana di situ dijelaskan bahwa player tidaklah bisa keluar atas kemauan mereka sendiri. Dan jika terbunuh di dalam game, player di dunia nyata pun akan ikut mati. Memahami dan mengingat semua yang terjadi, kini Taekyung tak lagi mampu berdiri. Ia lemas dan tak tahu apa yang seharusnya ia lakukan kali ini. Dan sepertinya ia telah terjebak dalam dunia game paralel melalui VR Rongsok yang ia ketemukan baru-baru ini. Di tengah kegelisahannya saat ini, sistem pun memberinya notifikasi di mana kuas telah selesai ia jalani dan hadiah misi pun akan segera diterimanya kali ini. Dan kini ia terjebak di dalam game virtual yang tak tahu cara keluar. Bahkan semua itu telah berjalan sendiri dari awal tanpa pernah ia sadari. Yap, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part pertama. Bila kalian tertarik, bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.